Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Atur Sadik. Saya adalah mahasiswa Universitas Ciputra Makassar, jurusan Manajemen Spesialisasi Digital Business Management. Jadi di video kali ini, saya akan membahas masalah-masalah operasional yang terjadi di dalam perusahaan di Indonesia. Masalah yang terjadi akan berdampak langsung terhadap konsumen di dalam bisnisnya. Nah, masalah hanyalah jadi masalah jika tanpa ada namanya solusi. Nah, solusi yang diberikan berdasarkan dari hasil penelitian yang dibentuk dalam jurnal yang kredibel. Yang menjadi latar belakang dalam pembuatan video ini adalah video ini merupakan tugas dari mata kuliah Operational Management yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Ibu Yuyun Karistin M. Suwade, SMMM, dengan tujuan saya bisa menganalisa masalah-masalah operasional dan segera memberikan solusinya. Tak perlu lama-lama, langsung masuk ke permasalahannya. Permasalahan pertama, perusahaan pengiriman logistik Anteraja. Dalam pelayanan pengiriman, kurir yang ramah merupakan unsur yang terpenting sebab keramahan kurirlah yang sangat dibutuhkan dalam kenyamanan para pelanggannya. Dilansir dari artikel di website pikiranrakyat.com, masalah yang terjadi adalah perilaku kurir terhadap pelanggannya itu kurang ramah. Solusi yang ditawarkan yang didapat dari jurnal yang berjudul Pengaruh Strategi Pemasaran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di PT Sarana Bandar Logistik yang ditulis oleh Febri Indra Prabowo, Yulianti Keke, dan Bambang Istijab yang dipublis pada 2 Oktober tahun 2021, yang dimana solusinya adalah harus meningkatkan kualitas layanan dan memberikan sosialisasi terhadap para karyawan untuk terus tetap bersikap ramah dan selalu memberikan perhatian kepada konsumen yang datang supaya nyaman dan tidak kecewa atas layanan yang diberikan. Jika masih ada saja karyawan yang tidak ramah dan kurang perhatian terhadap konsumennya, maka pihak perusahaan harus mengambil langkah, yaitu memberikan sanksi dan menegur para karyawannya. Permasalahan yang kedua, perusahaan Elviors. Keinginan untuk berpenampilan menarik ini sudah menjadi kebutuhan bagi mayoritas masyarakat, khususnya para wanita. Oleh karena itu, minat tersebut mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya berpenampilan menarik. Salah satu layanan yang digunakan oleh masyarakat dalam membantu untuk berpenampilan menarik adalah klinik skincare. Klinik adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Dilansir dari artikel di website newsdetik.com, masalah yang terjadi di perusahaan ini adalah para dokter tidak dapat melayani para pelanggannya dengan baik. Solusi yang dapat ditawarkan didapat dari jurnal yang berjudul Penerapan Pelayanan Prima Terhadap Fasilitas pada Klinik Kecantikan yang ditulis oleh Arifa Isna Damayanti yang dipublis pada bulan Juli 2020, yang dimana solusinya adalah yang pertama, untuk bisa lebih meningkatkan kinerja para karyawannya dengan cara melakukan evaluasi secara periodik terhadap kinerja para karyawannya. Yang kedua, sebaiknya setiap klinik perlu meningkatkan rasa kepedulian kepada pelanggannya dengan cara melayani kebutuhan pelanggan dan menangani keluhan pelanggan serta meningkatkan kemampuan mengelola proses kualitas layanan. Dan solusi yang ketiga adalah sebaiknya mempertahankan pemeliharaan service cap yang telah ada atau untuk melakukan peningkatan terhadap kelengkapan penyedia fasilitas seperti menambahkan fasilitas pendukung dan melengkapi fasilitas yang belum tersedia. Dengan menambahkan fasilitas tambahan, diharapkan dapat memberikan nilai yang lebih baik lagi untuk dapat memaksimalkan profitabilitas dan loyalitas konsumen. Permasalahan yang ketiga, perusahaan KFC Pasar Segar Pengayoman. Tidak dipungkiri lagi, restoran cepat saji menjadi pilihan utama untuk orang-orang yang menerima makanan dengan cepat dan simpel. Meskipun proses penyediaan makanan kepada pelanggannya itu cepat, namun antriannya begitu panjang yang menyebabkan penyedia makanannya terkadang menyediakan pesanan yang salah atau tidak sesuai dengan pilihan pelanggannya yang menyebabkan pelanggan komplain. Solusi yang dapat ditawarkan didapat dari jurnal yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Restoran Cepat Saji dengan Metode Service Quality yang ditulis oleh Eva Zuraida yang dipublis pada tanggal 2 September tahun 2018, yang dimana solusinya adalah perlunya mengimplementasikan sistem informasi yang diterapkan di restoran cepat saji yang mencakup Operating Support System atau OSS dan Transaction Processing System atau TPS yang telah disetting untuk memuaskan para pelanggannya, sehingga setiap peningkatan penjualan, peningkatan outlet, kendala-kendala operasional tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan restoran cepat saji. Permasalahan yang keempat, Institut Pendidikan Mulia Bakti Sejahtera. Pelayanan merupakan salah satu
komponen penting dalam dunia pendidikan yang harus ditingkatkan kualitasnya secara berkesinambungan. Hal ini dilakukan mengingat bahwa sekolah merupakan organisasi nirlaba yang menyediakan jasa pendidikan. Bentuk layanan dalam bidang pendidikan yaitu berupa jasa. Sekolah secara prinsip merupakan organisasi non-profit, tetapi pada kenyataannya di era globalisasi, sekolah telah banyak menjelma menjadi organisasi profit. Terlebih sekolah tersebut merupakan sekolah yang dikelola oleh pihak swasta yang notabene-nya sumber pendanaan operasionalnya berasal dari peserta didik. Permasalahan yang didapat dari pengalaman teman saya yang sempat bersekolah di sana, ada salah satu siswa SMA yang dikeluarkan dari sekolahnya tanpa rapor. Solusi yang dapat ditawarkan yang didapat dari jurnal yang berjudul Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan melalui Optimalisasi Penerapan Manajemen Peserta Didik yang dipublis pada 1 Juni 2019, yang dimana solusinya adalah sekolah harus membuat dokumen standar operasional prosedur yang terkait dengan kegiatan pengolahan siswa. Selanjutnya, sekolah perlu melakukan kegiatan sosialisasi untuk menyamakan prinsip antar elemen yang terlibat di sekolah sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan memiliki standar proses yang jelas dan kualitas pelayanan yang diperoleh siswa dapat lebih dioptimalkan. Selain itu, sekolah dapat mengevaluasi kegiatan pengelolaan pendidik dengan menganalisis persepsi siswa yang dapat diperoleh melalui penyebaran angket atau survei. Hasil analisis ini nantinya dapat digunakan sebagai masukan dan perbaikan pelaksanaan kegiatan manajemen siswa di sekolah. Permasalahan yang kelima, perusahaan PT JSK Realty Bandung. Krisis pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 membawa dampak terhadap seluruh sektor kehidupan, terutama sektor ekonomi. Masalah yang terjadi dalam perusahaan ini adalah kualitas pelayanan kepada pelanggannya itu menurun semenjak terjadinya pandemi. Solusi yang dapat ditawarkan didapat dari jurnal yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan pada PT JKS Realty Bandung yang ditulis oleh Sandra Fikir Ramadhani Chandra Hendriani yang dipublis pada 15 November 2021, yang dimana solusinya adalah perusahaan diharapkan dapat mempertahankan kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan dengan menambah program loyalitas yang tidak ada sebelumnya untuk menambah pelanggan baru ataupun mempertahankan pelanggan lamanya agar perusahaan dapat lebih berkembang dan mempertahankan serta meningkatkan kualitas SDM yang ada di dalamnya untuk menjalin kerjasama antar perusahaan. Permasalahan yang keenam, pabrik ude tahu FN Gresik. Ude Tahu FN ini merupakan pabrik yang bergerak di dalam produksi tahu. Dalam peningkatan produksi, perlu ada namanya perhatian pada kinerja lingkungan. Aspek kinerja lingkungan ini yang dimaksud adalah limbah cair hasil produksi tahu yang jumlahnya sangat banyak. Masalah yang terjadi dalam perusahaan ini adalah kurangnya efisiensi dalam produktivitas sehingga mengganggu penjualannya. Solusi yang dapat ditawarkan didapat dari jurnal yang berjudul Analisa Kerja Lingkungan dengan Metode Green Productivity pada Limbah Cair Pabrik Tahu FN Gresik yang ditulis oleh Givari Zakawali dan Wiwik Handayani yang dipublis pada tahun 2022, yang dimana solusinya adalah perlu melakukan efisiensi pada setiap proses instrumen tahapan produksi tahu seperti efisiensi pemakaian air dan lain-lain agar perusahaan lebih mampu bersaing dan mampu berkembang lebih cepat. Nah, itu tadi adalah masalah-masalah operasional yang terjadi di dalam perusahaan Indonesia serta solusi-solusi yang dapat digunakan. Namun, untuk apa kita belajar tentang pengelolaan operasional? Agar kita dapat menganalisis dan mengetahui masalah-masalah apa saja yang terjadi di dalam operasional sehingga kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Apabila kegiatan operasional bermasalah, akan berdampak buruk terhadap pelanggan kita dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi reputasi perusahaan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya melakukan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.